Bapak Ibu, pernahkah sore-sore kaki terasa berat dan sedikit bengkak, padahal seharian tidak melakukan pekerjaan berat? Atau mungkin air kencing tampak lebih pekat, berbusa, dan tubuh terasa lelah meski sudah beristirahat cukup? Banyak orang mengira ini hanya masuk angin atau kelelahan biasa. Padahal bisa jadi itu tanda bahwa ginjal kita sedang berjuang keras dalam diam. Mungkin ini bukan sekadar capek, tapi sinyal halus bahwa ginjal sedang meminta pertolongan. Saya sering mengatakan kepada pasien, ginjal itu seperti pahlawan yang sabar. Ia menyaring racun setiap hari tanpa pernah protes. Sampai suatu hari bebannya terlalu berat dan mulai menjerit pelan lewat gejala-gejala kecil seperti ini. Yang mengejutkan, untuk menenangkan tangisan ginjal itu, kita tidak perlu obat mahal atau jamu pahit. Cukup dengan satu ritual sederhana dari dapur sendiri, yaitu segelas air rebusan kacang hijau yang sering dianggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia yang penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Dan hari ini saya ingin berbagi rahasia kecil yang bisa membantu meringankan kerja ginjal, sekaligus menjaga kesehatan lansia secara alami. Air bening yang tampak biasa ini ternyata bisa menjadi penyapu racun lembut yang melindungi tubuh dari kelelahan yang sering kita abaikan. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien lansia bernama Pak Surono, usia 67 tahun, pensiunan guru dari Sleman, Yogyakarta. Beliau orangnya tenang, rajin mengajar mengaji anak-anak di musola dekat rumah. Namun beberapa bulan terakhir, istrinya mulai khawatir karena Pak Surono sering tampak lelah meski tidak bekerja berat. Kakinya mulai bengkak di sore hari. Dan setiap bangun pagi, tubuh terasa berat seperti habis mengangkat karung beras. Awalnya beliau mengira semua itu wajar karena usia. Mungkin karena saya kurang olahraga dok, katanya sambil tersenyum kecil. Tapi saya melihat matanya menyimpan rasa takut yang tidak diucapkan. Saat saya memintanya menceritakan kebiasaan hariannya, ternyata ia jarang minum air putih dan lebih sering menikmati teh manis panas setiap pagi dan sore. Itu kebiasaan lama sejak masa mengajar dulu. Kami kemudian melakukan pemeriksaan darah lengkap. Hasilnya menunjukkan kadar kreatinin sedikit di atas batas normal. Saya tahu ini tanda awal bahwa ginjalnya mulai menjerit pelan. Saya jelaskan dengan hati-hati agar beliau tidak panik, bahwa ini belum terlambat jika segera diperbaiki. Saya sarankan beliau menjalani ritual sederhana selama 7 hari. Minum air rebusan kacang hijau tawar, 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di sore hari, tanpa tambahan gula atau garam. Saya masih ingat wajahnya yang tampak ragu waktu itu. Air rebusan kacang hijau saja dok, apa tidak hambar? Katanya sambil tertawa. Saya jelaskan pelan, justru karena sederhana itulah air ini bermanfaat. Bekerja seperti air pembersih alami yang membantu ginjal beristirahat. Beliau pun setuju dan berjanji untuk mencobanya dengan disiplin. Seminggu kemudian Pak Surono datang kembali untuk kontrol. Kali ini langkahnya lebih ringan dan senyumnya lebih lebar. Ia bercerita bahwa tubuhnya terasa enteng, kakinya sudah tidak bengkak lagi, dan buang air kecilnya terasa lebih lega serta jernih. Rasanya memang hambar dok, tapi efeknya manis sekali, ujarnya sambil tertawa lepas. Saya ikut tersenyum bahagia mendengarnya. Pengalaman Pak Surono menjadi pengingat bagi saya dan banyak lansia lainnya, bahwa tubuh kita sering berbisik sebelum benar-benar jatuh sakit. Kita hanya perlu mendengarkannya dengan lebih peka. Air kacang hijau yang tampak sederhana itu ternyata mampu bekerja seperti servis besar bagi mesin ginjal yang sudah lama tidak dibersihkan. Bapak Ibu, mari kita bayangkan ginjal kita seperti 2 saringan super canggih yang bekerja siang dan malam tanpa istirahat. Setiap hari, ribuan liter darah melewati saringan ini. Tugasnya memisahkan racun, asam urat, dan sisa metabolisme agar tubuh tetap bersih, sambil mempertahankan zat penting seperti protein dan mineral. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, pola makan kita sering membuat saringan ini kotor tanpa disadari. Ketika terlalu banyak garam, gula, makanan olahan, dan terlalu sedikit air putih, saringan itu akan penuh lumpur halus. Ginjal dipaksa bekerja lembur, meradang, dan perlahan bisa rusak. Disinilah air rebusan kacang hijau berperan penting sebagai pembersih lembut yang menenangkan ginjal tanpa memaksanya bekerja terlalu keras. Kacang hijau memiliki 2 kekuatan utama. Pertama, efek diuretik alami yang membantu ginjal memproduksi lebih banyak air seni.
Itu seperti merendam spons kotor lalu memerasnya perlahan hingga bersih. Zat-zat sisa seperti urea, kristal asam urat, dan pasir halus yang menumpuk di saringan ginjal akan ikut terbuang. Itulah sebabnya banyak orang merasa buang air kecil jadi lebih lega, dan tubuh terasa ringan setelah rutin meminumnya. Kekuatan kedua adalah efek anti peradangan yang lembut. Dalam kulit ari kacang hijau terdapat antioksidan kuat bernama vitexin dan isovitexin. Saat direbus, zat ini larut ke dalam air dan masuk ke aliran darah, membantu menenangkan ginjal yang sedang panas atau meradang. Jadi, air rebusan kacang hijau bukan hanya membersihkan, tapi juga menyejukkan dan membantu proses pemulihan. Beberapa penelitian, termasuk dari Universitas Malaya tahun 2019, membuktikan bahwa ekstrak kacang hijau atau Vigna radiata memiliki sifat nefroprotektif, artinya mampu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif. Yang menarik, penelitian terbaru juga menemukan bahwa jika direbus terlalu lama, sebagian zat aktifnya bisa hilang. Jadi cara merebusnya menentukan apakah air ini menjadi obat atau hanya air biasa. Namun semua manfaat ini tidak akan maksimal jika di dapur kita masih tersimpan 4 musuh besar ginjal yang diam-diam bekerja setiap hari. Bapak Ibu, apakah salah satunya masih sering muncul di rumah kita? Mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu, sebelum kita bicara lebih jauh tentang cara merawat ginjal dengan air rebusan kacang hijau, saya ingin mengingatkan 4 musuh besar yang diam-diam merusak ginjal banyak lansia di Indonesia. Mungkin salah satunya masih ada di meja makan kita hari ini. Mari kita hitung mundur bersama, dari yang paling sering disepelekan hingga yang paling berbahaya. Mulai dari musuh keempat, yaitu gula berlebih. Banyak orang mengira jus buah kemasan atau teh botol adalah minuman sehat, padahal di dalamnya tersimpan bom gula yang pelan-pelan merusak ginjal. Gula darah yang tinggi membuat saringan ginjal bocor halus dan lama-lama bisa berujung gagal ginjal. Saya masih ingat seorang pasien, Ibu Sari dari Bandung, yang setiap hari minum 2 botol jus kemasan karena merasa alami. Setelah diperiksa, kadar gulanya tinggi sekali dan fungsi ginjalnya mulai menurun. Ia tidak pernah menyangka minuman manis yang dianggap sehat justru menjadi racun halus bagi tubuhnya. Berikutnya, musuh ketiga adalah garam tersembunyi. Garam tidak hanya berasal dari dapur, tapi juga bersembunyi di mie instan, kerupuk, bumbu penyedap, dan ikan asin. Semakin sering kita mengonsumsinya, ginjal dipaksa bekerja keras membuang natrium yang berlebih. Akibatnya tekanan darah naik dan dinding pembuluh darah di ginjal menebal. Saya masih ingat Pak Budi dari Surabaya, yang tidak bisa makan tanpa kerupuk asin. Kalau tidak gurih, rasanya tidak enak, Dok, katanya. Tapi setelah tekanan darahnya sering melonjak, barulah beliau sadar bahwa kenikmatan rasa asin itu ternyata membebani ginjalnya setiap hari. Lanjut ke musuh kedua, yaitu protein hewani berlebihan. Banyak lansia percaya makan daging atau jeroan setiap hari bisa menambah tenaga. Padahal seiring bertambahnya usia, ginjal tidak sekuat dulu. Protein hewani dalam jumlah besar menghasilkan sisa metabolisme bernama urea yang harus dibuang oleh ginjal. Semakin banyak urea, semakin berat kerja ginjal. Saya pernah merawat seorang mantan binaragawan, Pak Tono dari Jakarta, yang tetap makan dada ayam 3 kali sehari di usia 60-an. Kini ia harus membatasi asupan proteinnya dengan ketat agar ginjalnya tidak semakin lemah. Dan inilah musuh pertama, yaitu kurang minum air putih. Ini dosa yang paling sering dilakukan tanpa disadari. Banyak orang tua mengurangi minum karena malas bolak-balik ke kamar mandi, padahal itu justru membuat darah menjadi kental seperti lumpur. Ginjal pun harus bekerja keras untuk menyaringnya. Mbah Karto dari Solo sering berkata, "Saya jarang minum biar tidak repot." Akibatnya beliau sering terkena infeksi saluran kemih, dan fungsi ginjalnya menurun dengan cepat. 4 musuh inilah yang membuat ginjal lemah tanpa kita sadari. Tapi kabar baiknya, semua bisa diperbaiki mulai hari ini. Caranya bukan dengan obat mahal, melainkan dari dapur kita sendiri. Bapak Ibu, siap saya tunjukkan bagaimana menyiapkan air rebusan kacang hijau yang benar agar manfaatnya maksimal? Mari kita lanjutkan bersama. Sekarang Bapak Ibu, mari kita siapkan tim penyelamat ginjal dari dapur sendiri. Caranya sangat sederhana, tapi hasilnya luar biasa jika dilakukan dengan benar. Saya sering bilang kepada pasien lansia, merawat ginjal tidak selalu harus dengan obat. Kadang cukup dengan air rebusan yang dimasak dengan niat dan kesabaran. Pertama, pilih kacang hijau yang berkualitas baik. Ambil sekitar setengah cangkir atau 1 genggam penuh, jangan terlalu banyak. Pastikan kacangnya tidak berjamur dan tidak berbau apek.
Cuci bersih di bawah air mengalir, gosok pelan agar kotoran halus terlepas. Lakukan beberapa kali hingga air bilasan benar-benar jernih. Langkah ini penting karena kebersihan bahan menentukan kualitas hasil rebusan. Kedua, siapkan panci bersih, lalu masukkan kacang hijau yang sudah dicuci. Tambahkan 4 hingga 5 gelas air bersih. Cukup untuk menghasilkan 2 gelas minuman setiap hari. Gunakan api sedang. Jangan besar, biarkan mendidih perlahan selama sekitar 20 hingga 30 menit. Tidak perlu menunggu kacangnya pecah menjadi bubur. Cukup sampai airnya berubah warna menjadi kekuningan dan tercium aroma lembut khas kacang hijau. Ketiga, jangan tambahkan gula atau garam. Banyak orang keliru karena ingin membuat rasanya lebih enak. Padahal yang kita cari bukan manisnya rasa, tapi manfaat kesehatannya. Air rebusan kacang hijau yang tawar inilah yang akan membantu meringankan kerja ginjal, bukan versi manisnya. Jika Bapak Ibu memiliki tekanan darah tinggi, boleh tambahkan 2 lembar daun pandan ke dalam rebusan. Aromanya menenangkan, dan efeknya bisa membantu menstabilkan tekanan darah secara alami. Setelah selesai direbus, matikan api dan biarkan hangat sejenak. Saring airnya ke dalam wadah bersih, lalu tuang ke gelas atau botol. Minumlah 1 gelas di pagi hari saat perut masih kosong, dan 1 gelas lagi di sore hari. Simpan sisanya di dalam kulkas, tapi usahakan habis dalam 2 hari agar khasiatnya tetap optimal. Ingat, kita hanya meminum airnya, bukan memakan kacangnya. Ampas kacang hijau yang tersisa jangan dibuang. Banyak lansia saya sarankan mengolahnya menjadi bubur ringan dengan sedikit jahe dan gula merah. Selain menghangatkan tubuh, serat dari ampas itu baik untuk pencernaan. Ada juga yang menumbuknya menjadi pasta dan menambahkannya ke adonan perkedel sayur, agar tidak ada yang terbuang percuma. Semua bisa dilakukan dari bahan yang sama, murah, tapi penuh manfaat bagi kesehatan lansia. Namun Bapak Ibu, banyak orang gagal mendapatkan manfaat maksimal karena satu kesalahan kecil. Mereka merebus terlalu lama atau meminumnya terlalu panas. Nah, di bagian berikutnya, saya akan jelaskan rahasia aman yang saya sebut dengan prinsip 3T, takaran, tempo, dan toleransi. Sebagai dokter yang sudah puluhan tahun mendampingi kesehatan lansia, saya sering melihat pasien yang terlalu semangat ketika menemukan sesuatu yang bermanfaat. Begitu tahu air rebusan kacang hijau bagus untuk ginjal, langsung diminum berlebihan setiap hari tanpa henti. Padahal dalam hal kesehatan, sesuatu yang baik pun bisa menjadi tidak baik jika berlebihan. Karena itu, saya selalu mengingatkan 3 prinsip sederhana yang saya sebut 3T: takaran, tempo, dan toleransi. Yang pertama adalah takaran. Minumlah air rebusan kacang hijau sebanyak 2 gelas per hari, masing-masing sekitar 250 ml. Jangan lebih dari itu. Ingat, tujuan kita bukan membanjiri ginjal, tetapi membantu proses penyaringan agar lebih ringan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki penyakit jantung atau tekanan darah rendah, terlalu banyak cairan bisa memperberat sirkulasi. Karena itu, tetaplah dalam batas aman. Yang kedua, tempo. Lakukan ritual ini selama 7 hari berturut-turut, lalu istirahat selama 3 hari. Setelah itu, boleh diulang kembali bila tubuh terasa cocok. Dengan cara ini, tubuh diberi waktu beradaptasi dan kita bisa menilai efeknya dengan tenang. Banyak pasien lansia saya mengatakan bahwa tubuh mereka terasa lebih segar hanya setelah 1 minggu pertama. Dan yang ketiga adalah toleransi. Tidak semua tubuh sama. Jika setelah meminum air kacang hijau muncul rasa mual, perut kembung, atau tekanan darah terasa terlalu rendah, sebaiknya hentikan dulu atau kurangi setengah takaran. Untuk pasien dengan penyakit ginjal kronis tahap lanjut yang sudah membatasi cairan dan kalium, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum mencobanya. Air rebusan kacang hijau memang aman dan alami, tetapi bukan pengganti cuci darah atau obat dokter. Ia berperan sebagai pendamping, membantu memperkuat sistem penyaringan alami tubuh. Dan yang menarik, efek baiknya tidak berhenti di ginjal saja. Ada manfaat lain yang sering mengejutkan pasien saya. Mari kita bahas bersama 5 manfaat tambahan yang mungkin belum Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu, banyak yang mengira air rebusan kacang hijau hanya bermanfaat untuk ginjal. Padahal jika dilakukan secara rutin dan dengan takaran yang tepat, efek baiknya bisa dirasakan di seluruh tubuh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menghitung mundur 5 manfaat tambahan yang sering membuat pasien saya terkejut, sekaligus semakin semangat menjaga kesehatan lansia mereka. Kita mulai dari manfaat kelima, yaitu membantu menurunkan tekanan darah. Kandungan magnesium dan kalium dalam air kacang hijau berperan menenangkan pembuluh darah, membuat sirkulasi lebih lancar. Saya ingat Pak Surono yang kita bahas tadi,
Setelah rutin seminggu minum air rebusan kacang hijau, tekanan darahnya turun beberapa angka dan terasa lebih stabil. Ia bahkan berkata, "Rasanya tubuh saya lebih tenang, Dok, tidak mudah tegang." Manfaat keempat, membantu menurunkan kadar asam urat. Air rebusan ini membantu membuang kristal asam urat kecil yang sering menumpuk di sendi. Banyak pasien lansia yang awalnya mengeluh jari-jari kaki nyeri, setelah rutin minum 2 gelas per hari selama beberapa minggu, rasa nyerinya berkurang. Mereka bisa berjalan lebih nyaman tanpa perlu obat nyeri. Berlanjut ke manfaat ketiga, yaitu menyejukkan panas dalam dan mengurangi peradangan. Di dalam tubuh lansia sering ada panas tersembunyi akibat stres oksidatif dan metabolisme yang menurun. Antioksidan alami Vitexin dan Isovitexin dari kulit kacang hijau bekerja seperti pemadam lembut yang mendinginkan organ dari dalam. Tidak heran, setelah rutin meminumnya, banyak yang merasa tidurnya lebih nyenyak dan pencernaannya lebih tenang. Manfaat kedua, melancarkan pencernaan dan menyehatkan kulit. Serat larut dan enzim alami dalam air kacang hijau membantu pergerakan usus agar lebih teratur. Saat ginjal bersih dan racun keluar dengan lancar, kulit pun ikut memantulkan kesehatannya. Saya sering melihat pasien wanita lansia yang kulitnya tampak lebih cerah, tidak mudah gatal atau kusam setelah rajin melakukan ritual ini. Dan manfaat pertama, yang paling sering membuat pasien tersenyum, adalah peningkatan energi. Air rebusan kacang hijau mengandung vitamin B kompleks yang larut dalam air, membantu tubuh mengubah makanan menjadi tenaga. Banyak lansia yang biasanya cepat lelah mulai merasa bugar dan semangat beraktivitas kembali. Sekarang pagi-pagi saya tidak butuh kopi lagi. Cukup segelas air kacang hijau. Begitu kata Pak Rudi dari Cirebon. Namun jika setelah meminumnya Bapak Ibu merasa jantung berdebar atau pusing, hentikan dulu dan periksa tekanan darah. Setiap tubuh memiliki batas yang berbeda. Begitulah Bapak Ibu. Dari satu bahan sederhana, tubuh kita bisa mendapatkan manfaat yang berlapis. Tapi saya tahu, sebagian dari kita mungkin masih ragu, apa benar sesederhana itu, Dok? Untuk menjawabnya, mari kita renungkan sejenak perbandingan antara biaya kecil untuk segenggam kacang hijau dan harga mahal dari sebuah penyesalan ketika ginjal sudah rusak. Kalau Bapak Ibu masih menyimak sampai di sini, tekan tombol like dulu, agar saya tahu Bapak Ibu ikut menjaga kesehatan lansia bersama saya. Bapak Ibu, segenggam kacang hijau di pasar mungkin hanya seharga beberapa ribu rupiah. Tapi tahukah Bapak Ibu, biaya untuk satu kali cuci darah bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah setiap minggu? Belum lagi rasa lelah, mual, dan ketergantungan seumur hidup pada mesin. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada setiap pasien lansia, merawat ginjal bukan sekadar urusan medis, tetapi bentuk rasa syukur atas tubuh yang masih diberi kesempatan berfungsi dengan baik. Kita sering mengabaikan hal kecil karena terlihat terlalu sederhana. Padahal justru dari kebiasaan kecil seperti minum air rebusan kacang hijau inilah kita sedang menabung kesehatan jangka panjang. Bayangkan jika setiap pagi Bapak Ibu meneguk segelas air hangat sambil berdoa agar ginjal tetap kuat. Itu bukan hanya ritual kesehatan, tetapi juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Saya ingin bertanya dengan jujur, Bapak Ibu lebih memilih mana? Membayar mahal untuk cuci darah seumur hidup? Atau menjaga ginjal dengan 2 gelas air rebusan alami setiap hari? Jawabannya tentu ada di tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like sekarang agar lebih banyak orang tua di Indonesia tahu cara sederhana menjaga kesehatan lansia mereka. Bagikan juga kepada teman atau keluarga yang mungkin belum menyadarinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ginjal adalah organ paling sabar dalam tubuh kita. Ia bekerja tanpa keluhan, menyaring racun setiap hari, bahkan ketika kita sering mengabaikannya. Tetapi kesabarannya ada batas. Jangan tunggu sampai ginjal berteriak lewat rasa sakit dan kelelahan yang datang terlambat disadari. Mulailah merawatnya hari ini dengan cara yang paling lembut dan alami dari dapur sendiri. Setiap tegukan air kacang hijau adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas ginjal yang masih setia bekerja untuk kita. Ingatlah, 2 gelas air rebusan kacang hijau setiap hari bisa menjadi bentuk kasih sayang kecil yang berdampak besar bagi kesehatan lansia. Saya mengajak Bapak Ibu menjadikannya kebiasaan baru yang sederhana, tetapi penuh makna. Tekan tombol subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan rahasia kesehatan lansia berikutnya. Dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus belajar bersama menjaga tubuh tetap kuat di usia yang penuh berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.